مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Masya Allah. Saya itu dulu itu mondok, saya mau Kargozari juga, jadi bawa Kargozari, gak dikasih kesempatan Kargozari, dihabiskan semua sama Pak Bet tadi sudah. Oh baru sekelumit Baru sekelumit tadi, itu masih banyak Pak Bet yang punya. Saya itu dulu itu mondok itu sama bapak saya Kiai Mahmud, itu dibarengkan sama Pak Bet ini. Mungkin maksudnya biar rukun apa bagaimana saya nggak tahu. Alhamdulillah terus akhirnya itu juga dikasih kerukunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu mondok di Pakistan bareng sama Pak Bet ini, ya betul itu. Kalau makan bareng tapi kelahi bareng. Kalau ada orang yang berani kita keroyok sama 2 orang sama Pak Bet ini. Tapi akhirnya jadi walaupun 2 orang tapi menteles begitu, nggak berani orang-orang. Itu kosro semua. Alhamdulillah karena hati itu sama, yang aneh saya juga aneh itu, Masya Allah. Setelah itu kami sebetulnya niat berdua itu pengen pergi ke India, ke Nahdlatul Ulama waktu itu. Tapi Pak Bet akhirnya memutuskan nggak jadi, tetap saja di Binuriton, dan saya sudah niat masa aku mundur, jadi akhirnya berangkat, akhirnya terpisah. Di Binuriton, di Nahdlatul Ulama di India sana, saya itu ketemu sama saudara dari Thailand. Saya setiap hari itu latihan Thai boxing. Kemudian di Binuriton ternyata Pak Bet itu juga latihan yang sama. Akhirnya ketemu, loh kok podo? Hatinya berarti kumpul berarti. Alhamdulillah. Jadi ternyata itu kalau orang itu sama, hatinya itu sudah menyatu, itu saat nih bonang ini itu podo aja gitu kan. Itu tujuannya betul podo. Itu masih jadi simpanan itu. Yang disimpan itu malah yang lebih berharga lagi. Nggak boleh kamu tahu masih disimpan ya. Insya Allah ya. Dia punya istri simpanan ternyata Pak Patah. Gimana ya? Disimpan di akhirat insya Allah. Takut. Jadi lebih takut kowe dhewe. Para santri, hadirin, para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami dulu juga haji sama Pak Bet itu bareng juga hajinya tahun 91 kalau nggak salah. 93 ya. Nah, tahun 93 kami haji. Sebetulnya kami itu pengen menjadi itu tenaga musim. Yang menjadi tenaga musim. Jadi khidmat sama orang-orang haji begitu. Dari Pakistan kami sudah daftar sana, ternyata tidak diterima. Yang tidak diterima, ya berdua nggak diterima, dua-duanya nggak diterima. Teman-teman yang lain diterima semuanya. Itu kayak aneh itu. Akhirnya kami ya berangkat juga. Oleh Allah takdirnya berangkat, walaupun bukan nggak ikut tenaga musim juga berangkat. Saya kira itu kami itu waktu itu keyakinan itu yang memberangkatkan duit lah, nggak ada duit kalau ikut tenaga musim kan akhirnya bisa diangkat bisa ke sana dan bisa diganti nanti duitnya sama apa itu bagian haji sana. Tapi tidak, Allah yang memberangkatkan. Nah, ternyata dari rumah itu dikirim duit beberapa dolar itu sehingga kami bisa berangkat berdua. Sampai sana, sampai Kaliren misalnya itu. Saya datang ke sana itu sebelum Ramadan itu, apa pas Ramadan itu. Sampai sana itu, Masya Allah, sampai habis itu duit itu, kami minta roti di jalanan itu sebenarnya. Hati kami juga punya pengalaman ngemis juga. Ternyata seperti ini ya rasanya ngemis itu. Makanya saya itu kalau jadi kehabisan sampai itu ngantri roti di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu kan ada orang pembagi-bagi roti itu, berarti ikut ngantri. Alhamdulillah. Uangnya tinggal dikit, yang bawa Pak Patah hilang lagi.
Nah itu saya tinggal tidur. Itu tak tinggal tidur hilang. Saya pikir saya itu yang gede, berarti aku yang paling pinter megang uang. Saya tak pegang, dompetnya jatuh diambil orang. Ya alhamdulillah. Berarti malah ini pengalaman bertawakal. Semuanya kebaikan semua yang datang. Ada duit, ya alhamdulillah. Nggak ada duit malah jadi wali. Makanya akhirnya apa? Oleh Allah itu banyak orang-orang di Madinah itu mengajak makan. Mari ikut makan. Ya gitu. Juga di Madinah, di masjid Mekah. Mungkin kita lowe kan. Apa kita melas bagaimana? Wallahu a'lam nggak tahu. Terus sampai kita itu diajak makan. Ayo keluaran, diajak makan. Ya ini. Tidak punya duit tapi tetap makan. Saya tapi masih ingat satu perkara yang sampai sekarang itu masih dongkol. Ketika dalam keadaan lapar, saya melihat orang-orang Arab itu makan ayam hanya kulitnya saja, kemudian dagingnya itu dibuang di tempat sampah. Kurang ajar. Aku slow, mau tak ambil itu nggak berani. Astagfirullah, kok yo melas menek jikuk sama tempat sampah. Ayo pergi, nggak usah dilihat. Itu masih ingat sampai sekarang itu. Terus berdua sama Pak Pet ini. Masya Allah. Akhirnya ketika musim itu jamaah haji sama datang lagi duit dari rumah. Alhamdulillah. Itu pengalaman di Bambung juga pernah, ngemis juga pernah. Itu alhamdulillah. Jadi makanya kalau orang itu maunya enak saja, nggak pernah itu merasakan rekoso. Lah itu rekoso sedikit saja sudah putus asa nanti akhirnya itu. Makanya santri itu Masya Allah jangan menyenye gitu loh. Menyenye itu apa toh? Apa itu cengeng. Baju yo belinya mau santri putra, baju masa harganya 400.000. Loh, itu apa? Nggak punya duit dikredit lagi. Ada santri seperti itu. Ini insya Allah alumni nggak ada. Kecuali ada tapi diem-diem gitu. Itu begitu. Alhamdulillah baju saya ini juga saya nggak pernah beli baju. Biasanya saya pakai baju itu juga baju biasanya bekasnya kayak Uzairon dulu. Saya keluar setahun juga pakai baju beliau, dan juga sampai baju ketika saya baru pengantin baru pertama itu tahun 2000 itu sampai saya masih saya pakai sekarang itu kan. Berarti sudah berapa? Sudah 17 tahun. Dulu saya pakai juga. Kamu nggak tahu kan? Kelihatannya masih bagus kan? Nah, orangnya ganteng akhirnya. Ini sudah tua dulu saya nggak merasa ganteng lagi, udah tua, udah ompong. Nah, kalau orangnya jelek bajunya bagus sama saja, sanggup tumpeng akhirnya. Maka para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mungkin memupuk yaitu semangat dan kerukunan yang telah dibuat dan diatur oleh jadi Bapak kami Kiai Mahmud. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan balasan yang baik. Amin. Dan juga kami ketika sepeninggal beliau, saya itu pulang dari India, itu ayah kami sudah nggak ada. Masalah bapak kami itu Kiai Mahmud ini sebelum meninggal itu berpesan pakai telegram, berpesan lewat Pak Nur Thohir, Pak Kiai Nur Thohir ini. Isinya begini, pesannya itu, Bapak wafat, kamu tidak boleh pulang, suruh teruskan belajar sampai selesai. Gitu. Tulisannya seperti itu. Saya masih ingat. Nggak tahu kalau yang ditelegramkan ke Pak Pet, jadi apa begitu sama kan? Wallah alam. Saya nggak ada telegramnya. Nggak ada telegram. Oh, saya ada telegram itu di India itu. Nah, terus saya itu pulang sudah nggak ada ya seperti manuk enom itu, tapi yang ada alhamdulillah itu Kiai Uzairon sebagai pengganti ayah kami, bisa ngeramut kami juga, sehingga kami juga dididik dengan pendidikan yang tidak kalah kerasnya, bahkan melebihi kerasnya sama bapak kami. Alhamdulillah. Memang orang yang Badung itu harusnya dididik dengan keras. Nah, jadi Pak Fatah itu
pengalamannya mulai kecil pokoknya bagian dimarahi terus oleh ayah dan oleh Pak Yai Uzairon. Jadi saya itu paling banyak dimarahi sama Kiai Mahmud, kemudian Kiai Mahmud nggak ada, saya kira sudah nggak ada yang marahi, tambah lagi lebih keras lagi Kiai Uzairon marah habis-habisan. Alhamdulillah. Tapi saya suka, saya itu kalau nggak dimarahi sampai ketagihan dimarahi itu. Paling susah bukan kalau dimarahi, paling susah kalau didiemin. Waduh, itu sudah susah, rasanya dunia itu habis itu sudah. Kadang-kadang itu nggak diajak bicara sudah itu paling susah itu. Kita dulu ngaji dengan Pak Patah bareng bahasa Arab pada ayah kami bawa pecut. Saya kalau suruh baca kan cepet baca, kalau Pak Patah lambat oleh bapak kami, Pak Patah dipecut. Terus saya bilang syukur. Pak Patah lewat balik buku, gak kroso. Jadi memang jagoan, kalau gak dipecuti gak anu. Itu memang pantasnya dimarahi itu. Lah aku kan bilang itu gak kroso. Tapi saya tutupi kitab, bilang sama Ngobet itu gak kroso. Lah Ngobet Pak, katanya nggak kroso. Wah, wala quwata illa billah. Ini ada pecut yang kedua nanti akhirnya ini. Pecut sapi itu loh ya, pecut sapi itu. Nah. Langsung ternyata saya sudah siap. Wah, ya pecut sudah. Ternyata tidak dipecutkan lagi. Kayak terus bapak kami itu mengatakan, loh itu tadi nggak saya kenakan ujungnya kok. Alhamdulillah, katanya enggak apa itu. Bagi yang Mahmud itu kalau menjedarkan pecut itu keluar apinya, jedar itu keluar apinya ke ujungnya itu. Kalau di waktu malam itu nggak tahu itu apa ilmu dukdeng atau kebetulan, paling kebetulan juga. Ya itu, alhamdulillah itu sebelumnya pengalaman kami, dan kami senang sekali kita bisa rukun seperti ini, insyaallah ya. Dan kami juga harapkan santri-santri kami, alumni semuanya ini juga rukun dalam gerak untuk memperjuangkan agama. Kita ini harus punya jasa untuk Islam. Kita ini sudah dipelihara oleh Islam, dididik oleh Islam, ya, diberi akhlak dengan akhlak Islami, maka jangan sampai kita ini melenceng dari akhlak Islami. Akhlak Islami itu bagaimana, betul? Sudah mudahin aja, kelembutan. Sudah, itu kelembutan itu baik. Kelembutan itu baik. Innar rifqa la yudau ala syai'in illa zanah. Kelembutan ini tidak diletakkan kepada apapun kecuali akan menghiasinya. Sudah kelembutan. Jangan menggunjing satu sama lain, jangan menggunjing satu sama lain. Urusan menggunjing ini Allah Subhanahu wa taala langsung menasihati kita, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan sampai menggunjing satu sama lain, jangan membuka aib, jangan ngelokne. Ya, jangan ngelokne, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Insyaallah nggih Pak nggih. Nah, sing rukun, sing apik, gerak yang sama dan selalu kerjasama. Supaya nanti ini santri-santri dan supaya nanti alumni-alumni semuanya dan para kiai di sini ini bisa mewarnai dunia ini, bukan hanya Indonesia, dunia ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan akhlak-akhlak yang mulia, seperti halnya dulu baginda Nabi kita Muhammad SAW datang ke dunia ini untuk menyebarkan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Insyaallah. Istighosah langsung doa.